kita mendapatkan satu kesempatan yang indah karena malam hari ini ada bersama kita Dr. Adianto Jaya Nugraha, dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Beliau menyelesaikan sekolahnya di kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan kemudian mengambil spesialis dermatologis, venerologi, dan estetika di Universitas Andalas. Tindakan medis yang beliau lakukan penyakit dalam mengobati penyakit kulit dan kelamin, dermatologi, alergi, dan imunologi, treatment estetika dan anti-aging. Nah, ini pastinya yang anti-aging hampir semua pasti suka ya. Kemudian dermatoskopi atau skin surface microscopy, kemudian kosmetik dermatologi, slimming, face and body contouring. Wah, ini juga pasti semua suka ya. Hair and nail problem. Ya, untuk lebih dalam bagaimana dan siapa beliau, saya langsung persilakan Dr. Adianto. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Adianto Jaya Nagara, spesialis kulit. Jadi dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan sharing sedikit pada Bapak Ibu tentang judulnya, boleh di-share? Ya, rahasia kulit sehat dan percaya diri di setiap usia. Oke, kita langsung ke next slide aja. Ya, jadi kira-kira di antara Bapak Ibu apakah ada yang pernah merasakan keluhan-keluhan seperti ini? Jadi yang seputaran timbul jerawat merah-merah di wajah, kemudian setelah itu di usia sekitar 30-40 tahun baru mulai tampak ada bercak-bercak coklat kehitaman di bagian wajah atau pipi, itu seperti flek. Kemudian setelah itu semakin nambah usia baru mulai tampak kerutan-kerutan halus di wajah seperti itu. Nah, jadi tampilan-tampilan seperti ini adalah tanda bahwa kulit kita sedang mengalami kerusakan sebetulnya. Next slide. Nah, jadi sesuai dengan gambar ini bahwa seiring berjalannya usia itu kulit selalu mengalami kerusakan atau penuaan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di gambar yang paling sebelah kiri itu adalah kondisi kulit lagi saat masih muda, jadi sekitar 25 tahunan. Jadi bisa diperhatikan bahwa kulitnya masih itu kulitnya masih tampak utuh, masih rata, kemudian kolagennya masih terlihat kokoh, jadi struktur kulitnya masih terlihat utuh dan juga kondisinya masih sehat. Kemudian semakin ke arah kanan itu masih semakin menyusut kolagen-kolagennya, kemudian kulitnya mengalami penipisan dan juga secara struktur sudah semakin rusak. Nah, faktor-faktor terjadinya kerusakan ini sebetulnya disebabkan oleh yang di gambar sebelah kanannya lagi. Itu ada namanya oxidative stress atau yang namanya itu radikal bebas. Jadi timbulnya radikal bebas itu adalah kondisi-kondisi yang membuat kerusakan sel. Yang dimana kalau kerusakan sel itu membuat kulit yang terutama di kulit wajah itu terjadinya proses kerusakan atau penuaan ini. Nah, sebab dari kerusakan oxidative stress ini itu ada banyak sebab. Yang paling sering adalah sinar matahari, di mana dalam paparan sinar matahari itu ada banyak sinar ultraviolet yang dimana itu kalau menembus kulit akan menimbulkan kerusakan. Kemudian setelah itu ada namanya gaya hidup yang dimana dari kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, makan yang mengandung pemanis tinggi yang itu bisa mempercepat penuaan dan juga ada makanan-makanan junk food atau fast food. Kemudian setelah itu pola tidur untuk Bapak Ibu yang sering begadang itu juga mempercepat proses penuaan kulit. Setelah itu kebiasaan olahraga, kalau misalkan kurang berolahraga itu membuat proses penuaan lebih cepat dan juga ada juga kebiasaan merokok dan minum alkohol. Tingkat stres itu di mana kalau misalkan Bapak Ibu ada yang memiliki tekanan pekerjaan yang besar, mereka yang tingkat stres dalam pekerjaan itu besar itu membuat kulit juga cepat menua. Serta asupan nutrisi, jangan lupa untuk nutrisi seimbang dan hidrasi yang cukup, itu penting untuk kesehatan kulit. Oke, next slide lagi. Nah, bagaimana stres bisa mempengaruhi kulit kita? Jadi kalau misalkan tadi yang stres itu di mana Bapak Ibu yang punya pekerjaan yang benar-benar penuh tekanan, kemudian setelah itu sering begadang dan istirahatnya kurang, itu membuat
meningkatnya suatu hormon namanya kortisol atau norepinefrin. Jadi mana hormon ini adalah hormon diproduksi dalam tubuh ketika tubuhnya sedang stres atau sedang kelelahan. Nah, hormon-hormon ini membuat beberapa macam proses yang ada di kulit, di mana akan timbul lebih banyak jerawat. Kemudian setelah itu kerutan-kerutan halus yang timbul itu akibat kerusakan kolagen, serta sering timbul merah-merah di kulit akibat adanya rash atau suatu peradangan. Next slide. Nah, untuk gejala yang sering dikeluhkan itu nggak jauh-jauh dari jerawat. Yang pertama, ini sering dialami oleh para remaja di usia sekitar 10-30 tahun, yang dimana ini terjadinya karena sumbatan folikel di area wajah. Jadi kalau di wajah itu kan ada namanya kelenjar-kelenjar minyak, itu sebutannya adalah folikel. Ketika itu tersumbat, itu akan menyebabkan timbulnya peradangan dan terjadilah jerawat. Untuk yang paparan tadi yang dimana timbulnya jerawat ini disebabkan karena ada macam-macam kerusakan pada bagian kulit, yang dimana itu ada banyak faktor seperti makanan, kemudian setelah itu terkena matahari, itu membuat kulit wajah sehingga mudah timbul jerawat. Next slide. Kemudian flek atau melasma di sini ini adalah kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak warna coklat atau keabu-abuan. Biasanya di bagian area pipi atau di bagian sekitaran wajah. Ini yang sering dikeluhkan oleh para wanita yang di sekitar usia 30-40 tahun. Next slide. Kemudian kerutan halus atau fine wrinkles, di mana ini adalah timbulnya seperti kayak garis-garis di bagian wajah. Ya, garis-garis di sekitar bagian wajah di mana akibat timbul penurunan produksi kolagen. Nah, jadi kalau misalkan ini terutama timbul pada wanita yang berusia sekitar 50-60 tahun, dan di mana itu diperberat dengan seringnya tadi kondisi stres oksidatif tadi, sering kena matahari, kemudian sering begadang atau makan makanan yang sifatnya junk food. Next slide. Kemudian ada flek penuaan atau solar rentigo, di mana ini suatu bercak-bercak coklat seperti gambar di sini, yang di mana itu terjadi karena paparan matahari yang sudah bertahun-tahun. Next slide. Jadi untuk langkah yang bisa nyata yang bisa kita lakukan untuk memaintain gimana kondisi kulit wajah kita supaya lebih sehat ke depannya. Jadi Bapak Ibu selalu rutin menggunakan basic skincare, di mana basic skincare itu terdiri dari ada moisturizer dan juga tabir surya atau sunscreen. Ini yang paling utama dan utama di antara seluruh skincare kalau misalkan Bapak Ibu bingung mau mulai dari mana untuk perawatan wajahnya. Nah, jadi kalau untuk yang sunscreen ini, itu timbul, ada gambar di sebelahnya. Nah, jadi kalau dari gambar itu kan ada, di mana kalau dari sinar matahari itu adalah faktor utama membuat kerusakan kulit. Jadi itu mengandung sinar ultraviolet yang membuat kerusakan kulit lebih dalam lagi. Nah, dengan adanya sunscreen itu akan membuat lapisan ekstra di bagian kulit atasnya, sehingga kerusakan akibat ultraviolet itu tidak menjadi lebih parah selanjutnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan pelembab itu bisa membantu mempertahankan kadar air dalam lapisan epidermis dan mencegah dehidrasi. Itu membuat kondisi kulit lebih lembab sehingga dia lebih terjaga kondisi selnya sehingga lebih tahan dari kerusakan. Next slide. Kemudian selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air yang cukup setiap hari dan pola makan. Jadi kalau misalkan jangan lupa Bapak Ibu untuk konsumsi air yang rutin setiap hari dan selalu cukup sekitar 2-3 liter per harinya. Di mana itu bisa menjaga tubuh bisa menjadi lebih fit ke depannya dan juga secara metabolisme itu bisa lebih baik kondisinya. Setelah itu juga untuk mereka-mereka yang berjerawat, hindari makanan tinggi gula, susu sapi, kacang, coklat, dan fast food. Ini yang membuat kondisi-kondisi penyumbatan kelenjar minyak di bagian wajah yang menjadikan akhirnya jadi jerawat yang parah. Next slide. Kemudian jangan lupa jaga pola tidur. Jadi kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang sering begadang itu membuat berbagai macam masalah lebih lanjut, di mana dengan begadang itu bisa meningkatkan produksi minyak yang akhirnya mudah timbul jerawat dan juga menghambat regenerasi kulit sehingga berkurangnya produksi kolagen. Nah, kalau misalkan kurang tidur ini menghambat produksi kolagen, akibatnya adalah timbul kerutan-kerutan halus di bagian wajah itu lebih cepat awalnya, lebih awal munculnya. Gitu. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan untuk yang punya anak-anak remaja,
Itu kalau mereka sering begadang biasanya jerawatnya lebih parah dibandingkan teman-teman yang lainnya. Serta jangan lupa hindari merokok. Next slide. Itu untuk yang berbagai macam anjuran-anjuran dokter untuk apa yang bisa Bapak Ibu lakukan secara dasar. Nah, kalau misalkan masih kurang juga, jadi ada beberapa anjuran bisa Bapak Ibu jalani. Bisa menggunakan skincare dengan zat aktif tertentu. Kalau misalkan jerawat bisa menggunakan kandungan niacinamide, salicylic acid, dan retinol. Sedangkan kalau untuk flek bisa menggunakan kandungan-kandungan skincare yang mengandung kojic acid, kemudian niacinamide, dan juga vitamin C. Serta ada macam-macam prosedur lain kalau misalkan ingin lebih cepat menghilangkan kerutan-kerutan halus ataupun juga flek-flek yang dialami di wajah, seperti chemical peeling, itu adalah proses di mana mengelupaskan kulit dengan menggunakan bahan cairan khusus, yang di mana itu dioleskan oleh dokter. Kemudian treatment berikutnya ada skin booster yang dilakukan oleh dokter, di mana treatment ini adalah dengan cara disuntikkan suatu bahan tertentu yang bersifat anti penuaan, itu disuntikkan di bagian wajah. Gitu. Next slide. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ini ada sedikit informasi dari saya, jadi ada Instagram dan juga nomor WhatsApp-nya. Jadi silakan saja Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut ataupun berkonsultasi juga lebih lanjut bisa, silakan saja. Next slide lagi. Berikut ini untuk jadwal praktek saya kalau misalkan mau berkonsultasi lebih lanjut bisa ke Rumah Sakit Siloam ataupun juga Kimia Farma Balikpapan Baru, berikut jadwalnya. Gitu. Next slide lagi. Ya, mungkin sedikit ada promo kalau misalkan ada berbagai macam treatment nanti bisa ditanya di belakang. Ya, next. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin bisa tolong dibantu. Bagaimana cara mengatasi ketombe yang sering di belakang telinga? Ketombe di belakang telinga. Ya, Oke. pertanyaan seperti itu. Oke, itu aja pertanyaannya. Ada lagi langsung saya tanyakan semua atau satu-satu? Oh, satu-satu dulu aja. Satu-satu ya. Baik, kalau misalkan ada ketombe di bagian belakang telinga itu biasanya selalu dikeluhkan oleh mereka-mereka yang punya riwayat berketombe dan juga punya riwayat stres lebih lanjut, biasanya seperti itu. Nah, di mana kondisi-kondisi itu biasanya muncul di beberapa area tertentu. Namanya adalah dermatitis seboroid. Jadi kondisi itu adalah kemerahan yang muncul bersisik, biasanya ada di bagian alis, kemudian lipat hidung, area sekitar lip mata dan juga kadang daerah telinga. Nah, daerah-daerah inilah yang dimana sering timbulnya eksim ketombe. Nah, di mana untuk mengatasi lebih lanjut, penanganannya adalah menggunakan obat oles, jadi obat oles khusus dari dokter. Kemudian setelah itu jangan lupa dasar sebabnya adalah stres dan kurang istirahat. Jadi dipastikan dulu untuk istirahat yang cukup, kemudian setelah itu baru diberikan krim dokter. Seperti itu. Oke. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah kutil pada kulit itu berbahaya dan bagaimana mengatasinya? Kutil. Oh ya, baik. Kalau misalkan untuk kutil ini sebetulnya ada banyak macam dan perlu diperhatikan lebih lanjut apakah ini kutil yang sifatnya di bagian leher ataukah kutil di bagian area mana terlebih dahulu nih yang ditanyakan? Spesifik di sini Secara dok. spesifik tidak ada ya. Nah, sebaiknya untuk yang kutil ini perlu diperiksakan ke dokter terlebih dahulu karena harus dilihat bentuknya yang mana. Gitu. Karena kalau misalkan ada beberapa kutil-kutil terutama di bagian leher atau di bagian area-area wajah itu adalah suatu namanya keratosis atau skin tag. Nah, di mana itu adalah suatu tanda penuaan sifatnya wajar atau normal. Kalau mau dibuang bisa. Tapi kalau untuk kutil yang sebabnya karena virus itu harus dibuang dengan electrocauter metodenya. Itu berbahaya dan bisa bertambah banyak. Dengan kotor. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, wanita yang sudah memasuki masa menopause, apakah flek? Oh, apakah maksudnya dia menanyakan apakah gangguan flek dan kesehatan kulitnya itu dikarenakan hormon? Apakah perlu konsumsi obat hormon dan untuk memeriksakan hormon lebih tepatnya ke dokter spesialis apa? Gitu. Ini untuk yang sudah menopause katanya. Sorry, boleh diulang? Oke.
Wanita yang sudah memasuki masa menopause, apakah flek dan kesehatan kulit dikarenakan, ini saya rasa dia mungkin tanyanya apakah gangguan flek dan kesehatan kulit dikarenakan hormon? Apakah perlu konsumsi obat hormon? Untuk periksa hormon, lebih tepatnya ke dokter spesialis apa? Oh, oke, baik. Kalau untuk para ibu-ibu yang sudah menopause, pasti ada kondisi di mana hormonnya sudah turun, gitu. Terutama tuh hormon estrogen dan juga hormon progesteronnya. Nah, kalau misalkan ketika ada penurunan dari hormon-hormon ini biasa menimbulkan ada problem tertentu di bagian kulit. Paling sering itu adalah penurunan jumlah kolagen, di mana kalau jumlah kolagen turun, pasti akan timbul beberapa kerutan-kerutan halus di bagian wajah. Nah, untuk mengatasinya kalau emang, ada berbagai macam cara untuk menghilangkan ini. Jadi dengan skincare tertentu juga bisa, ataupun kalau misalkan yang lebih ekstrim dengan menggunakan terapi pergantian hormon. Nah, kalau untuk terapi ganti hormon ini sama kompetensinya adalah dokter baik, terutama endokrinologis penyakit dalam atau dokter obgyn. Itu untuk yang pemeriksaan lebih lanjutnya mengarah ke hormon dan juga terapi hormonnya untuk di-replace kembali. Itu kalau emang ada penurunan, seperti itu. Biayanya pasti besar ya dok ya? Ya, lumayan. Oke. Iya, mau digantikan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Selamat malam dokter, mau tanya, apakah benar ada penyakit kulit yang tidak dapat disembuhkan, contoh seperti enzim, alergi, psoriasis, dan lain-lain? Terima kasih dokter. Itu pertanyaan yang muncul. Yang mau dijawab dulu yang mana? Yang eksim atau psoriasis? Eh, semuanya. Semuanya. Oke, baik. Jadi sebetulnya untuk kondisi kulit tertentu seperti eksim itu adalah suatu kondisi di mana kulitnya itu adalah kering dan sensitif. Jadi memang sifatnya kambuh-kambuhan dan beberapa orang mengira itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi sebetulnya kondisi tersebut itu bisa dikendalikan. Jadi dengan cara berbagai macam perawatan kulit di mana itu dengan selalu menjaga hidrasi kulit dengan menggunakan sabun yang ringan, kemudian setelah itu rajin menggunakan pelembab, dan juga jangan lupa jaga penggunaan air, di mana kalau misalkan air di Balikpapan terutama, itu airnya sangat keras dan keruh biasanya. Nah, itu mereka-mereka yang punya kulit sensitif biasanya lebih sering flare keluhannya karena penggunaan air tersebut. Jadi untuk yang dasarnya adalah diusahakan supaya kondisi-kondisi ini dioptimalkan dengan menggunakan sabun yang ringan dan juga pelembab setiap hari. Serta kalau misalkan memang sudah lebih parah, itu perlu menggunakan obat oles dari dokter. Kalau psoriasis memang lebih jarang ditemukan, tapi emang sifatnya itu juga kita sifatnya mengendalikan sebetulnya. Memang kadang-kadang ketika dia ada terkena pencetus tertentu, memang psoriasisnya akan muncul. Itu bisa dikendalikan, tapi memang memang tidak bisa dihilangkan secara seutuhnya. Kemudian alergi di sini sih dok. Alergi. Oh, kulit alergi itu sebetulnya mengacu ke eksim sebetulnya. Satu satu hal yang sama. Oke, kemudian pertanyaan kelima. Baiknya berapa kali dalam sehari untuk mencuci muka untuk kulit yang berminyak? Kemudian sunscreen harus di reapply setiap 3 sampai 4 jam sekali. Apa boleh reapply tanpa mencuci muka? Sedangkan jika kita keluar, wajah pasti terkena debu dan kotoran. Oke, untuk reapply sunscreen sebetulnya memang perlu di-reapply kembali setiap 4 jam sekali. Karena kan sunscreen itu ada batas kerjanya di wajah. Sehingga seiring berjalannya waktu kan kena keringat atau kena debu, jadi dia bisa luntur kembali. Sehingga memang kalau misalnya Bapak Ibu mau proteksi yang benar-benar 100% memang perlu di-reapply kembali setiap 4 jam. Seperti itu. Pertama, cuci muka berapa kali sehari untuk yang kulit berminyak? Sebaiknya. Oh, untuk cuci muka dengan kulit berminyak. Itu sebetulnya tergantung dari seberapa berminyak wajahnya. Jadi kalau misalkan berminyak banget bisa sekitar sekali sampai 2 kali, tapi kalau biasa aja sekali sehari pun juga boleh. Ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sabunnya sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada sabun tertentu memang untuk kulit wajah berminyak, itu memang memiliki kandungan-kandungan yang menekan produksi minyak sehingga produksinya lebih berkurang. Gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak tidak terlalu berminyak, cukup dengan air saja ataupun beberapa dengan menggunakan facial wash cukup sekali sehari sudah bisa mengcover. Oke, pertanyaan di tangan saya habis. Apa rekan-rekan ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Saya lihat Kemfa nih ya. Kemfa sudah bisik gitu ya, sudah bisik-bisik. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, kan ada dokter yang mengatakan bahwa melasma itu tidak boleh dilaser. Tetapi ada juga dokter yang mengatakan bahwa pasiennya itu sembuh fleknya itu melalui laser. Nah, jadi yang saya mau tanyakan itu yang mana lebih benar gitu? Oke, Di baik, laser ya. lebih bagus di laser atau melalui treatment skincare gitu loh. Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Jadi kalau melasma sebenarnya kebetulan lagi heboh di sosial media bahwa ada seorang dokter mengatakan melasma tidak boleh dilaser karena makin gosong jadinya. Nah, sebetulnya melasma itu dasar terjadinya adalah karena ada kerusakan dari bagian basal dari suatu epidermis. Nah, kerusakan tersebut membuat sel melanosit itu akan memproduksi pigmen lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, produksi ini itu ketika hal ini membuat sel tersebut lebih sensitif sehingga kalau misalnya kena pencetus seperti kena matahari atau mungkin menggunakan skincare yang terlalu keras bahannya itu membuat semakin gelap kondisinya. Nah, dasar kenapa dokter tersebut bilang bahwa laser itu bisa bikin gelap, tambah gosong itu karena panas dari energi laser yang diberikan itu tidak terkontrol. Jadi kalau misalkan laser itu kan cara kerjanya dia menembakkan suatu sinar sehingga dia mengharapkan sinar tersebut memecahkan sel pigmen yang ada di dalam kulit. Tapi kalau misalkan energinya tidak terkontrol dengan baik, itu akan menimbulkan energi panas yang membuat kulit itu semakin jadi tambah gelap ke depannya. Jadi makanya itu beberapa dokter menganjurkan kalau misalkan mau di laser, sebaiknya dipersiapkan dulu kulitnya. Jadi sel-selnya harus diperbaiki dulu, dioptimalkan dulu kondisi selnya, diperbaiki dengan menggunakan basic skincare, jadi dengan cara melembabkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu sering-sering menggunakan sunscreen, serta ada berbagai macam skincare yang membuat kondisi sel itu sudah membaik kembali terlebih dahulu. Baru kemudian boleh dilakukan treatment laser. Laser yang bisa dijalankan itu pun juga hanya beberapa laser-laser tertentu. Jadi ada beberapa laser yang umum dijual di pasaran itu kadang energinya tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan panas yang berlebihan pada kulit. Sehingga beberapa dokter ada yang bilang bahwa laser untuk melasma itu adalah laser pico yang lebih bagus karena laser pico itu panasnya bisa lebih mudah dikontrol serta target partikelnya lebih kecil sehingga bisa membuat flek itu membaik kondisinya. Tapi dengan syarat kondisi selnya sudah membaik terlebih dahulu gitu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ah ya, Ibu Angan. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Saya mau tanya, ini pernah ada orang artis ya, pernah saya sebut aja namanya Asanti ya. Katanya kan dia sering suntik vitamin C itu yang kebanyakan, apakah benar bisa menimbulkan jadi penyakit autoimun? Oke, untuk vitamin C membuat autoimun. Sampai sejauh ini masih belum ada laporan ilmiahnya yang jelas bahwa penggunaan vitamin C atau infus rutin itu membuat kondisi autoimun. Jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya apakah bisa, sebetulnya masih abu-abu dan kami dokter masih belum bisa mengatakan dengan jelas apakah itu bisa. Tapi secara dasar sebetulnya vitamin C ini selama tidak digunakan secara berlebihan dan juga dengan dosis yang tepat itu semestinya aman saja. Pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Sekarang kan lagi tren ini tentang suntik-suntik yang meso itu ya, yang orang lagi mau kurus. Ah ya, baik ya. Apakah itu aman untuk badan gitu, tubuh? Apa tidak ada efek samping atau bagaimana? Oke, baik. Kalau untuk meso, untuk kurus itu sebetulnya saya sendiri secara pribadi mengerjakan juga. Jadi dia adalah suatu bahan tertentu yang memang punya sifat menghancurkan sel lemak. Jadi asalkan dengan dosis yang benar dan juga titik penempatan yang benar itu sifatnya tidak berbahaya. Dan secara jangka panjang juga sejauh ini beberapa orang yang sudah mencoba tidak ada yang mengeluhkan adanya side effect seperti itu. Angan mau coba? Itu skin contouring ya, Dok ya? Body contouring ya, Body masuk ke body contouring. contouring. Oh iya, body contouring. Ada yang mau bertanya lagi? Kotak mungkin?
Ada yang mau bertanya? Mungkin ya, jadi terbuka bukan hanya untuk yang ibu-ibu ya, iya bukan hanya wanita. Karena semua orang kan punya kulit dan semua orang punya problema kulit yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bapak-bapak mau bertanya? Oyen? Iya, ini saya cuma mau menyampaikan pertanyaan titipan aja. Siap. Ya, ada juga pertanyaan saya nanti. Ya, ya. Jadi untuk kerutan-kerutan di sekitar mata, apakah harus dilakukan botox atau ada cara lain atau skincare yang bisa menyamarkan atau menghilangkannya? Apakah ada tips dan langkah-langkah yang diambil untuk kerutan-kerutan di sekitar mata dan garis senyum? Oke, siap. Oke. Untuk yang kerutan di sekitar mata terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk kerutan di dekat mata ini, terutama di sebelah samping mata, ini namanya adalah crow's feet. Jadi suatu kerutan yang dia timbul akibat kerutan otot yang di dalamnya, sehingga dia timbul terlihat ada kerutan kasar. Gitu. Untuk menghilangkan kerutan ini adalah dengan cara botox sebetulnya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu coba diperhatikan bahwa timbul kerutan ini adalah akibat dari penurunan kolagen yang ada di bagian kulit di atas di bagian situ. Jadi kalau misalkan kolagennya sudah menyusut, maka baru membuat kerutan-kerutan di bagian karena diakibatkan oleh kontraksi ototnya itu lebih tampak. Untuk tips lebih lanjutnya, sehari-hari dianjurkan untuk selalu menggunakan sunscreen karena kalau misalkan sering terkena matahari ataupun misalkan selalu bergadang atau misalkan makanan-makanan yang junk food juga itu akan mempercepat proses penuaan sehingga kolagen di kulit itu cepat habis. Nah, dengan kolagennya habis itu sudah akan membuat kerutan akan lebih tampak. Tuh. Dan untuk treatmentnya sebetulnya ada banyak yang bisa untuk membangun kolagen seperti dilakukan chemical peeling atau sering rutin laser pun juga bisa dan juga skin booster pun juga bisa untuk membangun kembali kolagen di bagian kulit tersebut. Kalau untuk ototnya memang kita lakukan treatmentnya botox. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Iya. Nah ini pertanyaan dari saya ini. Siap. Nah, tadi itu kan ada poin yang dokter sampaikan di slide itu kan mengenai kerusakan atau penuaan itu salah satu faktornya kan gaya hidup. Di situ kan ada tertulis tentang pola makan, pola tidur, olahraga, dan lain-lain ya. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai pola makan yang bagaimana itu yang bisa membuat orang itu lebih cepat tua. Kemudian olahraga apa yang untuk membuat orang itu lambat tuanya? Apakah ada olahraga tertentu seperti itu? Oke, baik. Kemudian satu lagi ini, sekaligus saya gabung ya. Nah, saya ini pribadi suka berjemur dok, ibaratnya mandi matahari gitu ya. Nah itu bisa seminggu, lihat tergantung matahari, kalau terik gitu saya berjemur. Nah seminggu 3 kali. Apakah ada jam-jam tertentu yang aman untuk kita bisa berjemur? Oke, Ya, baik. terima kasih. Ya. Yang pertanyaan pertama seputaran tadi apa saya lupa, maaf. Gaya hidup mengenai pola Oh, ya, makan. gaya hidup. Nah, itu. Baik, siap. Untuk gaya hidup, jadi ada beberapa makanan-makanan yang emang mempercepat penuaan. Jadi makanan-makanan yang sifatnya tinggi kadar gula, jadi itu sangat meningkatkan sekali kadar insulin tubuh sehingga membuat posisi tubuh itu memproduksi oksidatif stres yang banyak sekali sehingga itu terjadi penuaan. Dan juga segala macam bentuk makanan-makanan yang sifatnya junk food itu berupa goreng-gorengan, kemudian makanan-makanan tinggi kolesterol itu juga mempercepat penuaan dari mengganggu sirkulasi pembuluh darah. Kalau untuk olahraga yang seperti apa yang bisa memperlambat penuaan sebetulnya bebas aja, tidak ada olahraga spesifik, tapi yang jelas syaratnya adalah 30 menit per hari dimana dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Jadi ya, tidak berlebihan juga dan juga tidak kekurangan. Itu syarat yang dari medis sebetulnya. Untuk pertanyaan berikutnya tadi tentang matahari jam berapa yang aman? Oh baik ya. Untuk berjemur di matahari sebetulnya kalau dokter kulit tidak menganjurkan lagi Pak. Jadi karena kan matahari itu sudah untuk terutama di zaman sekarang itu sangat besar sekali paparan UVB dan UVA-nya. Sehingga itu efek kerusakannya cukup besar. Nah untuk kalau misalkan tetap mau melakukan kegiatan berjemur disarankan di bawah jam 9 atau jam 10 di mana di saat jam-jam tersebut itu UVB-nya masih belum terlalu besar intensitasnya. Dan juga durasinya tidak lebih dari sekitar 10 menit atau 15 menit. Karena kalau lebih dari itu akan membuat kulit semakin rusak dan juga semakin gosong akibat paparan UVB yang intensnya tinggi. Itu membuat malah mempercepat penuaan.
Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih dok. Selamat malam dok, saya mau bertanya. Seringkali kita para wanita memakai kosmetik. Kadang ada kalanya kita pulang capek, lelah, itu langsung tidur. Apakah itu berbahaya? Dan kedua, sekarang banyak muncul kosmetik yang murah, dalam tanda kutip mengandung merkuri. Itu kan sangat berbahaya. Apalagi kalau kita pakai semalaman. Nah, kosmetik apa yang mungkin dokter bisa referensikan ke kami para wanita agar lebih berhati-hati dalam pemakaian? Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk menggunakan make up dan juga dibawa tidur semalaman itu sebetulnya tidak disarankan karena ketika make up tersebut diletakkan di wajah dengan durasi yang lama, maka itu akan berpotensi meningkatkan risiko si make up tersebut akan menyumbat kelenjar di wajah. Sehingga beberapa orang maka akan timbul jerawat kalau misalkan lupa nih membersihkan make up-nya sebelum tidur gitu. Nah, khusus untuk yang skincare yang mengandung merkuri, sebetulnya memang pada zaman sekarang lagi banyak dan juga sedang disorot oleh BPOM sebetulnya, Bu. Di mana kalau misalkan menggunakan skincare seperti ini, itu memang efek instan untuk memutihkannya cepat. Tapi tidak disarankan karena jangka panjangnya itu bisa merusak kulit lebih lanjut. Sehingga awalnya mungkin cerah, tapi lama-kelamaan akan mulai timbul efek samping seperti kayak lebih mudah merah kulitnya, lebih gampang gelap ketika terkena matahari. Itu. Dan untuk kalau misalkan mau mencari yang mana skincare yang cocok dan aman untuk Bapak Ibu sekalian, pilihlah skincare yang memang itu sudah diawasi oleh BPOM dan juga memang secara merek dan perusahaan sudah juga lebih kredibel sehingga itu memang yang memang price-nya tidak terlalu murah yang dimana kalau price yang murah ini memang tingkat kepercayaannya masih dipertanyakan. Cukup jelas? Selamat Tidak malam. boleh menyebutkan, Bu, mohon maaf. Saya mau tanya tentang sunscreen ya dok. Kan ada sunscreen yang saya tahu tuh chemical sama physical, terus ada yang gabungan. Biasanya kalau physical tuh kan harganya relatif mahal. Terus perbedaannya apa, terus efek sampingnya apa, terus kalau untuk anak-anak itu baiknya yang mana? Itu pertanyaan pertama. Baik. Oke. Oh dijawab dulu aja. Baik, siap. Untuk sunscreen itu sebetulnya secara manufaktur dibagi menjadi dua macam kelompok. Yang pertama adalah sunscreen physical yang terdiri dari bahan dasarnya adalah titanium. Itu memang suatu ini yang sifatnya itu bukan bahan kimia atau bukan bahan dari tanaman. Sedangkan kelompok kedua itu adalah sunscreen yang dari dasarnya chemical. Itu biasanya ada macam-macam bahan seperti paraben dan semacam-semacamnya. Nah, yang manakah yang lebih bagus? Sebetulnya kalau untuk orang dewasa, yang mana yang Bapak Ibu lebih cocok yang untuk mau menggunakan? Karena kalau misalkan untuk yang sunscreen tipe physical itu lebih bagus secara kualitas karena dia rendah sekali efek samping atau potensi efek sampingnya. Beberapa orang yang pernah menggunakan sunscreen yang berbahan dasar chemical itu mereka kadang ada yang mengeluhkan respon alergi dari itu. Jadi kayak menggunakan sunscreen-nya malah jadi muncul kemerahan di bagian wajahnya. Gitu. Cuman kalau misalkan secara manufaktur secara general, sunscreen yang ada di pasaran itu sudah menganut formula campuran. Jadi sudah ada sebagian physical dan sebagian chemical secara rasio. Dan sehingga secara price mereka sudah memformulasikan yang mana yang paling optimal secara harga. Sudah oke dan juga kualitas juga oke gitu. Untuk anak-anak yang manakah yang lebih aman? Kalau untuk anak-anak yang sekitar di bawah 1 tahun itu disarankan menggunakan sunscreen yang physical karena sunscreen ini tidak ada efek samping dan juga penyerapan ke dalam tubuh itu lebih minimal dibandingkan sunscreen yang chemical. Jadi kalau misalkan anak-anak, terutama kalau punya bayi di bawah 1 tahun disarankan menggunakan yang physical. Tapi kalau misalkan anak-anak yang di range usia 5 tahun atau 6 tahun boleh menggunakan sunscreen biasa yang ada di pasaran itu masih aman. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mau tanya tadi kan katanya kolagen di kulit kita itu menurun, terus gimana supaya cara kita meningkatkan kolagen, mungkin dari makanan, dari minuman, atau ada tips-tips lain
Selain yang maksudnya perawatan ke dokter yang mungkin biayanya tinggi gitu. Terima kasih. Oke, baik. Baik, untuk yang bagaimana caranya kita usaha untuk meningkatkan kembali kolagen yang pada kulit itu, yang pertama adalah jangan lupa menggunakan sunscreen setiap hari, terutama ketika mau keluar rumah, mau terkena matahari, 10 menit, 20 menit sebelumnya sudah mengoleskan sunscreen terlebih dahulu. Kemudian untuk skincare selalu menggunakan selalu adalah pelembab setiap hari, karena kalau misalkan pelembab dan juga kondisi kulit yang sudah terhidrasi dengan baik, dia akan mulai kembali memanggil kolagen-kolagen yang sudah berkurang. Gitu. Dan juga ada berbagai macam skincare lainnya yang bisa membantu memanggil kolagen seperti vitamin C, kemudian setelah itu ada salmon DNA dan beberapa macam skincare lainnya itu bisa membantu. Meskipun skalanya relatif kecil. Kalau untuk yang usaha-usaha lain untuk membangun kolagen itu ada berbagai macam treatment seperti treatment laser itu bisa. Kemudian setelah itu skin booster juga bisa. Dengan menggunakan chemical peeling pun juga bisa. Cuman memang kalau untuk mendapatkan benefit yang maksimal perlu rutin untuk mendapatkan treatment ini baru bisa mulai kelihatan efeknya. Gitu. Kalau dari makanan, minuman, kan saya tahu tuh pernah tahu ada minuman khusus. Ya, Minuman itu khusus kolagen. bagaimana? Ya, beberapa memang ada yang menjual khusus itu, cuman secara efek yang realnya itu sangat kecil sekali. Jadi hampir tidak ternoticeable untuk yang memberikan dampak yang benar-benar kelihatan sekali ininya perbedaannya gitu. Itu sebagai ini aja, sebagai tambahan atau suplementasi untuk mencegah penurunan kolagen lebih lanjut di dalam tubuh gitu. Kalau kaki ayam dok, katanya bisa untuk kolagen. Itu gimana? Maksudnya ada efek positifnya atau cuman kecil gitu loh? Kalau secara nutrisi oke sebetulnya Bu, tapi kalau untuk realnya bagaimana menghilangkan kerutan ataupun mengembalikan yang sudah berkerut itu agak susah kalau dari makanan saja Bu. Berarti termasuk peach gum juga, katanya juga bisa untuk meningkatkan kolagen. Itu Hanya juga sedikit sekali sedikit ya? efeknya. Ya. Oke, terima kasih dok. Malam dok. Selamat malam Pak. Jadi saya tadi siang baru dari Bali gitu. Diajak sama istri saya suruh pulang gitu mengikuti seminar malam hari ini. Siap. Tepuk tangan untuk apa ini? Dok, selama ini ya saya sudah cukup berapa lama ya, hampir setahun 2 tahun ini hidup di Bali gitu. Jadi hidup di Bali ada satu kelompok, satu komunitas gitu ya. Benar-benar kalau saya sendiri mengikuti, merasa olahraga, cara hidup semuanya kayaknya makin sehat, makin baik gitu loh. Ya. Jadi mungkin malam ini saya lihat brosurnya ini kan, ada kepala botak ini. Siap. Ya kan? Ini perlu diobati dan juga suntik ini. Saya kira mungkin fisik luar perlu diobatin gitu ya. Kalau dalam menurut saya sudah oke semua gitu. Baik. Jadi menurut dokter ini kira perlu apa enggak gitu. Artinya semasa gitu ini orang tua ini perlu apa enggak gitu. Untuk hilangin botak, kerut-kerut ini diselesaikan. Khususnya bagi pria gitu. Terima kasih. Oke baik siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi kalau untuk yang treatment dari kepala yang sudah rontok itu sebetulnya ada berbagai macam pilihan. Jadi yang pertama dengan menggunakan obat oles terlebih dahulu. Jadi ada beberapa serum-serum rambut dari yang sumbernya dari herbal sudah ada, kemudian sumber dengan bahan obat aktif yang mengandung minoxidil juga ada. Itu bisa membantu pertumbuhan rambut. Hanya saja memang efektivitasnya perlu kesabaran, sehingga kalau misalkan dioleskan 3 bulan ke atas baru mulai menimbulkan sedikit perbedaan. Gitu. Kemudian pilihan lain memang ada dengan cara disuntik. Jadi itu yang disuntik itu adalah suatu bahan dari stem cell yang dimana itu diambil faktor pertumbuhannya untuk memacu pertumbuhan rambut lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau apakah itu perlu atau tidak tergantung dari
Bapak lagi, apakah Bapak merasa kayak insecure atau merasa kurang percaya diri dengan kondisi rambutnya? Tapi kalau misalkan percaya diri saja tidak apa-apa. Tetap tetap biasa aja nggak apa-apa. Kira-kira. Oh ya, kalau untuk perawatan di bagian wajah, memang kalau zaman sekarang kan beberapa orang ada yang merasa kurang kurang percaya diri kalau misalkan wajahnya ada kerutan, kemudian tampak lebih tua dibandingkan sebaya-sebayanya. Nah, itu baru perlu kalau misalkan mau untuk melakukan treatment lebih lanjut. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu cukup percaya diri dengan kondisi tubuhnya, tinggal lanjutkan aja bagaimana basic skincare sehari-hari untuk merawat tubuhnya lebih lanjut sehingga tidak cepat menua, gitu. Tapi kalau misalkan memang perlu yang lebih cepat efektivitasnya, ada beberapa macam treatment bisa dipilih, seperti itu. Dok, saya mau tanya. Dokter, saya mau tanya, Baik. kalau untuk menghilangkan kentong mata, ada solusinya nggak kira-kira? Ya baik ya. Kalau untuk kantong mata sebetulnya ada tergantung dari kondisi kantong matanya seperti apa dulu Bu. Jadi kalau kantong mata kan timbulnya itu ada berbagai macam sebab. Yang pertama karena kolagen di bagian bawah mata itu sudah mulai menyusut akibat kegiatan-kegiatan yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalkan memang kolagennya menyusut di bagian bawah mata itu kita bisa bantu isi kembali ada berbagai macam cara. Dengan cara ada skincare di bagian bawah mata itu seperti menggunakan eye cream dan juga ada treatment-treatment lain untuk mengisi kantong mata seperti skin booster ataupun juga dengan filler. Tapi kalau untuk sebab kantong matanya karena suatu di bagian bawah mata ini ada lemak sebetulnya. Nah, lemaknya ini beberapa orang itu punya genetik lemaknya lebih nonjol atau lebih jendul lemaknya itu. Nah, kalau misalkan itu karena lemak itu lemaknya perlu diambil. Nah, kalau misalkan perlu diambil itu tindakan jatuhnya ke tindakan operasi ataupun juga dengan lemaknya itu disuntik terlebih dahulu sehingga bagian dari lapisan fatnya itu lebih kempes sehingga tampilan jendolnya itu lebih berkurang. Jadi tergantung dari kondisi kantong matanya seperti apa dulu nih, gitu. Ya, Makasih dok. ya sama-sama. Malam dok. Selamat malam Bu. Iya. Tadi tentang saya mau balik yang tentang eksim di awal tadi. Tadi kan termasuk penyakit yang susah sembuh gitu katanya. Tapi kata dokter kan tergantung treatment kita ya. Nah kebetulan di lingkungan yang saya tahu udah berobat gitu ya, berobat dengan jangka waktu yang panjang. Memang kadang timbul, terus kadang hilang. Nah yang saya perhatikan, saya amati karena udah bertahun-tahun gitu, saya lihat dari pengaruh dari makanan gitu loh. Tapi saya nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam bahan makanan yang membuat dia terpicu untuk muncul gitu ya. Ini di anak saya ya, saya lihat dia di lipatan tangan sini. Oke, baik. Nah, jadi saya pengen tahu maksudnya bahan makanan apa sih ya yang apakah itu micin, dikatakan micin karena saya melihat sih kalau dia makannya itu makan di luar ya kayak makan makanan fast food, kalau enggak ada cemilan-cemilan, nah itu bisa muncul gitu loh. Tapi apakah mungkin dari micin itu atau dari yang lain? Mohon pencerahannya. Terus yang kedua masih ada nih dok, untuk ini ya tips untuk di kaum pria gitu. Kalau misalnya perawatan paling dasar untuk skincare-nya tuh kira-kira apa ya dok? Bisa dikasih masukan? Oh ya baik, oke. Iya, Nah, itu aja dok. baik, untuk pertanyaan pertama tadi ya seputaran eksim atau dermatitis atopik. Jadi kalau untuk eksim itu sebetulnya sebab dasarnya ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kondisi ini. Memang sifat dari penyakit ini itu kadang ada saatnya dia kambuh dan ada saatnya dia surut kembali, tergantung dari apakah ada saat itu ada pencetus atau tidak. Nah, kalau misalkan untuk pencetus-pencetusnya bisa mungkin Ibu bisa perhatikan, yang pertama apakah ada di mana
kulitnya itu lagi lebih kering dibandingkan biasanya. Terutama dari faktor-faktor seperti sabun, kemudian air mandinya seperti apa, apakah itu air panas atau air biasa, dan juga kondisi airnya apakah itu sedang keruh atau lagi ada sedikit bau besi di airnya gitu. Dan juga cara mandinya apakah menggunakan tangan saja ataukah menggunakan scrub atau kayak alat penggosok untuk di bagian kulitnya, karena kalau menggunakan scrub itu membuat kondisi eksim semakin parah biasanya. Kemudian setelah itu kalau kondisi-kondisi dari dalam tubuh, biasanya pada mereka-mereka yang punya riwayat eksim, kalau lagi sedang kecapean, kalau lagi sedang kurang istirahat, aktivitasnya padat, stres yang besar, itu biasanya eksemnya lebih mudah kambuh dibandingkan saat tidak ada stresnya. Gitu. Nah, kalau pengaruh makanan-makanan yang bisa mempengaruhi sebetulnya tergantung dari kondisi dari setiap pribadinya. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, memang ada beberapa dokter menganjurkan tes alergi terlebih dahulu. Jadi memastikan apakah ada reaksi dari alergi terhadap menu-menu tertentu. Tapi kalau misalkan secara umum, kebanyakan mereka-mereka yang punya eksim itu lebih mudah kambuh ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang berpengawet, terutama tanpa sadar makanan-makanan yang bermicin tadi disebutkan, tapi itu secara nggak langsung itu juga memiliki kadar pengawet yang besar. Kemudian setelah itu ada kelompok-kelompok seafood, terutama udang dan cumi, itu memang meningkatkan kondisi imun jadi lebih sensitif. Lalu ada segala macam turunan susu sapi, baik susu kotak, susu UHT, dan beberapa golongan-golongan campuran susu lainnya seperti kopi susu ataupun minuman kekinian lainnya, itu bisa memperparah kondisi eksim lebih lanjut. Kemudian setelah itu ada makanan frozen, makanan kaleng, dan juga makanan-makanan cepat saji seperti sosis dan juga macam makanan yang sudah diberikan MSG dalam jumlah besar. Mungkin itu yang coba ditelusur lebih lanjut Bu, bisa agar maksudnya melihat dari macam-macam faktor ini yang bisa menimbulkan kondisi ekstrim tersebut, yang manakah yang yang menimbulkan hal tersebut, bisa ditelusur lebih lanjut Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan sebab-sebab lainnya bisa lebih baik konsultasi sama dokter kulit, jadi nanti sambil dibantu atau dipandu apakah ada lifestyle tertentu yang menjadi akar masalah dari kondisi ekstrim tersebut. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, keduanya belum katanya. Skincare untuk pria katanya. Oke, untuk skincare untuk pria seputaran dasar saja. Kalau misalkan pada pria kan memang relatif inginnya yang lebih simple untuk digunakan. Jadi kalau dasar saja cukup gunakan sunscreen sama pelembab harian setiap hari. Terutama kalau menggunakan sunscreen itu selalu rutin setiap hari sebelum keluar rumah, dan juga untuk facial wash tergantung dari kondisi wajahnya, apakah wajahnya cenderung berminyak ataupun wajahnya cenderung kering, itu tergantung dari kondisi wajahnya. Tapi kalau dasar cukup sunscreen sama pelembab dulu aja. Gitu. Tergantung lebih lanjut lagi kalau ada problem lain yang dikeluhkan seperti apakah ada jerawat, apakah ada flek, itu nanti menyesuaikan lagi skincare-nya. Oke Dok, mungkin pengalaman saya pribadi ya Dok. Wajah saya termasuk mudah mengalami melasma gitu ya, mengalami flek yang melebar. Asalnya itu hanya bintik-bintik seperti tai lalat gitu ya, sporten ya Dok ya. Nah, habis itu di cutter ternyata setelah cutter dia melebar Dok, melebar seperti sekarang. Kemudian saya sempat jalani yellow laser, pertama pico laser ternyata cocok, agak hilang gitu ya, tapi tidak berapa lama muncul lagi. Kemudian saya coba karena pico laser termasuk mahal, jadi saya coba yellow laser. Tapi yellow laser ternyata tambah melebar dan gosong Dok, karena yellow laser alatnya itu langsung kenakan ke kulit saya mungkin ya. Jadi tambah melebar. Akhirnya saya kembali lagi ke pico laser dan kemudian ditambah lagi dengan skin booster. Tapi setelah berapa lama kemudian itu muncul lagi, padahal krim whitening creamnya itu tetap saya aplikasikan gitu. Nah itu
solusinya dokter apa? Saya sempat baca gitu ya, katanya skin booster bisa bikin mata buta kalau salah-salah suntik. Nah, jadi saya jadi takut. Nah, kemudian yang kedua, pada saat sebelum kita laser itu kan atau skin booster itu kan biasa ada dioleskan anestesi ya, Dok. Nah, apakah boleh tiap kali itu diaplikasikan terus? Apalagi kan biasanya kan kalau kita aplikasikan anestesi itu kan biasanya misalnya yang pertama kali hanya sedikit, yang kedua kan tambah banyak. Nah, apa itu tidak apa gitu? Kalau sering-sering diaplikasikan. Itu aja, Dok. Oke, baik. Jadi untuk seputaran kasus melasma atau flek di wajah ini memang cenderung untuk beberapa dokter memang mengatakan kasusnya relatif agak susah-susah gampang untuk mentreatment kasus ini. Jadi dipastikan terlebih dahulu untuk kalau skincare sudah rutin, maka ini memang beberapa kasus seperti flek itu kadang-kadang ada yang kayak semakin parah atau kadang-kadang muncul. Tapi terkaitan dengan treatment yang sudah Ibu jalanin, untuk seputaran treatment seperti Cauter ataupun juga yellow laser sebetulnya itu tidak disarankan untuk mereka yang memang punya kondisi flek. Kenapa? Karena kalau untuk yang si Cauter ini sepertinya tidak tepat pengobatannya. Karena kalau Cauter itu memang untuk kayak bintik-bintik di kehitaman di bagian wajah yang itu kasar permukaannya. Itu namanya keratosis. Itu baru pengobatannya adalah di Cauter. Tapi kalau untuk flek atau melasma itu tidak bisa di Cauter. Malah makin gosong jadinya nanti. Nah, kalau untuk yang yellow laser itu sebetulnya tidak terlalu disarankan untuk melasma karena dia besaran panjang gelombangnya itu dia jauh lebih besar dibandingkan laser pico gitu. Nah, sehingga karena dia besar ininya, pulse yang ditembakkannya itu akan menimbulkan efek panas yang lebih besar. Nah, efek panas ini yang membuat flek-flek beberapa pasien itu semakin parah gitu. Tapi kalau untuk yang treatment laser yang bisa membantu mengurangi flek ini memang yang tadi itu si pico laser itu. Nah, tergantung pico laser ini kan ada banyak yang ada di pasaran. Ada yang pico laser yang kualitas bagus dan juga ada pico laser yang kualitasnya kurang terlalu bagus. Nah, ini karena semakin bagus kualitas pikonya, dia akan semakin kecil partikel yang ditembakkannya. Dengan semakin kecil itu dia tidak menimbulkan efek panas sehingga tidak makin gelap fleknya. Gitu. Makanya sambil pintar-pintar mencari klinik yang punya pico lasernya kualitasnya oke gitu. Nah, kalau untuk yang mengapa bisa timbul atau balik kembali memang kalau flek ini kan sebab utamanya si bagian sel melanositnya di bagian dasar dari kulit itu memang sudah mengalami kerusakan. Jadi diharapkan dikembalikan fungsi selnya dengan cara ada macam-macam cara. Ada dengan cara menggunakan skincare rajin setiap hari, selalu menggunakan sunscreen dan juga perbaiki barrier skinnya dengan kalau misalkan yang zaman sekarang kita lebih menganjurkan di skin booster. Itu dengan menyuntikkan bahan regeneratif langsung ke kulit sehingga bagian basal dari melanositnya itu mengalami perbaikan selulernya, si sel melanositnya ini sehingga dia tidak terlalu gampang sensitif. Jadi begitu kena matahari nggak terlalu gampang muncul si fleknya ini. Kalau berkaitan dengan skin booster akhir-akhir ini emang ada beberapa berita yang muncul bahwa seorang wanita tiba-tiba buta setelah dilakukan treatment skin booster. Itu adalah karena skin booster tersebut salah penyuntikannya, lokasinya. Jadi ada beberapa titik-titik tertentu yang memang tidak disarankan untuk disuntikin langsung untuk skin boosternya itu, terutama kalau kedalamannya cukup dalam dan juga posisinya agak berbahaya. Karena memang ada beberapa bagian seperti di atas mata itu memang ada lubang tertentu yang dia tempat masuknya pembuluh darah menuju ke bagian mata. Kalau misalkan salah suntik ke situ itu timbul buta memang. Tapi kalau selama dikerjakan oleh dokter yang kompeten, semestinya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oh ya, untuk anestesinya, sebetulnya selama pengolesan anestesi dengan luas yang tepat dan juga dosis yang benar, semestinya tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika anestesi tersebut dioleskan dalam jumlah yang besar sekali dan juga luasnya sangat lebar. Itu yang berpotensi menyebabkan penyerapan ke dalam tubuh sehingga menimbulkan efek samping. Gitu. Tapi selama masih area yang wajar saja, tidak ada masalah untuk itu lebih lanjut. Boleh, nggak ada masalah. Ya.
Oke baik, untuk yang pico laser apakah boleh untuk sekedar rejuvenasi biasa atau untuk yang punya flex saja gitu ya? Pico laser tuh ada beberapa mode yang bisa dipilih, tapi itu tergantung dari kliniknya sendiri, itu mereka dia mau settingnya seperti apa. Tapi kalau untuk sebagai untuk bangun kolagen atau untuk sekedar meremajakan wajah, itu pico laser pun juga bisa, nggak ada masalah. Masih ada? Ayabi, ada yang mau ditanyain Ayabi? Ayo dari Tesen mungkin ada yang mewakilkan? Ada? Ada? Mau ditanyain? Tidak ada. Dok, saya mau tanya. Boleh. Bagaimana mengatasi uban? Waduh. Iya kan? Dan rambut rontok, Dok. Oh ya baik ya. Kalau untuk uban memang ada beberapa genetik tertentu yang dia lebih timbul lebih awal sehingga kita tidak bisa banyak berbuat tentang uban ini. Tapi kalau untuk berkaitan dengan rambut rontok ini tergantung dulu sebabnya yang mana dari rambut rontok ini. Apakah karena suatu kekurangan nutrisi tertentu kah atau karena biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya rambutnya rontok terlebih dahulu kah? Ataukah rambutnya rontok karena beberapa pria yang memang kebotakan berpola pada pria umumnya itu. Ini yang ditanyain untuk kerontokan rambut yang kasus yang mana dulu ini? Contohnya saya ya. 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 Saya mengalami kerontokan rambut itu semenjak saya melahirkan. Baik. Sampai sekarang. Kalau saya sisir itu memang aduh luar biasa. Sampai banyak di lantai itu. Oh ya baik ya. Kalau untuk yang kasus seperti itu memang ada beberapa sebab-sebab tertentu tuh yang menyebabkan rambut rontok. Yang pertama memang secara genetik itu lebih rentan timbul rambut rontok. Jadi kalau misalkan kita telusur orang tua kah, baik bapak atau ibu ataupun saudara itu memang mereka punya rambut mudah rontok gitu. Tapi kalau misalkan hal sebenarnya kita tidak bisa modifikasi. Kalau untuk sebab-sebab lain dari rambut rontok ini ada yang karena kekurangan nutrisi tertentu seperti kayak vitamin D, kemudian ada zinc dan juga zat besi. Mereka-mereka yang punya kekurangan nutrisi-nutrisi inilah yang kadang rambutnya lebih mudah rontok gitu. Dan jadi ketika mereka punya kondisi ini, ketika sudah mulai rutin kembali mengkonsumsi multivitamin terutama vitamin D, itu rambutnya sudah ada mulai sedikit perbaikan. Tapi itu butuh waktu juga karena pertumbuhan rambut itu butuh waktu beberapa bulan untuk mulai timbul ada efek seperti itu. Dan juga ada kondisi seperti stres dan juga banyak pikiran serta kurang tidur itu juga mempengaruhi rambut rontok. Sehingga itu lebih baik untuk lifestyle-nya coba diperbaiki terlebih dahulu baru nanti masuk ke pengobatan. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Nah, dari AIAB, kalau minum obat antibiotik, apakah bisa menyebabkan rambut rontok? Untuk sejauh ini antibiotik tidak ada antibiotik tertentu yang bikin rambut rontok. Jadi sejauh ini tidak ada memang. Gitu. Tapi beberapa obat-obatan lain seperti obat-obatan sitostatika yang sifatnya keras seperti golongan-golongan untuk kemoterapi memang itu yang membuat rambut rontok. Tapi kalau untuk beberapa antibiotik tertentu biasanya tidak. Nah itu mengenai uban tadi itu dok. Saya ini kan masih muda nih. Baik. Udah percaya. Tapi sudah muncul ubannya ini. Nah ubannya kadang pertama 1, 2, enggak kelihatan gitu ya. Tiba-tiba saya kaget ketika saya sisir rambut. Loh di bawah-bawahnya ada gitu loh. Banyak gitu. Nah terus saya coba cat hitam gitu. Baik. Ya kan. Ketahuan sama teman, jangan dicat nanti tambah banyak. Apakah benar? Oh kalau untuk penggunaan cat rambut untuk mengobati uban sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya. Cuman memang kalau untuk cat rambut ini yang perlu dihati-hatikan adalah bagi mereka-mereka yang punya alergi sama bahan cat rambut ini. Gitu. Jadi sering kasusnya nih di mana ada orang dia coba melakukan cat rambut yang bahan tertentu ada di rumah bisa dilakukan itu. Beberapa jam kemudian kepalanya mulai bengkak dan memerah. Itu karena dia alergi sama si
bahan cat rambut ini gitu. Tapi kalau secara general untuk yang apakah cat rambut akan memperparah, sebetulnya tidak ada masalah, aman aja sebenarnya. Selama tidak alergi dengan bahan tersebut. Terima kasih dok. Siap, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya. Malam ya dok. Malam. Ya, ada satu hal yang saya tanyakan dok. Untuk memicu suatu penyakit itu ditimbulkan akibat stres dok. Ya. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang stres. Setelah orang stres itu akhirnya timbul namanya ada autoimun. Oke. Autoimun sekarang sudah banyak banget yang kena seperti itu. Apakah autoimun itu bisa disembuhkan apa tidak dok? Autoimun yang seperti apa dulu? Autoimun yang kadang bisa mengenai akhirnya dia kena ke lupus. Oke, baik. Ada juga autoimun yang kenanya ke kulit. Baik. Nah, jadi kata dokter itu sudah tidak bisa disembuhkan. Ya. Jadi hanya bisa distabilkan. Jadi bisa dijaga seperti supaya tidak stres, supaya jaga pola makan yang baik. Gitu. Apakah itu benar seperti itu dok? Oke, baik. Terima kasih dok. Siap. Kalau untuk beberapa kasus-kasus autoimun yang pernah saya tangani itu seputaran psoriasis, kemudian setelah itu ada lupus, memang ada. Itu adalah kondisi di mana memang kita tidak bisa menyembuhkan secara total. Jadi tidak bisa kita benar-benar membersihkan kondisinya supaya dia tidak terkena lagi kondisi autoimun ini untuk lagi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengontrol kondisinya sehingga tidak sedang dalam kondisi flare si autoimunnya ini. Jadi dia tetap punya kondisi tersebut, tapi selama tubuhnya terkontrol, kemudian konsumsi obat-obatan secara rutin, dia bisa hidup seperti manusia normal layaknya masyarakat biasa. Gitu. Tapi kalau untuk menyembuhkan memang itu sulit untuk beberapa autoimun. Kita hanya bisa mengontrolnya saja. Siap, sama-sama. Ya, saya mau bertanya lagi dok. Akhir-akhir ini banyak ya yang klinik menawarkan itu DNA salmon. Baik. Nah, itu harganya itu banyak yang bervariasi ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, apakah harga itu menentukan kualitas daripada DNA salmon tersebut? Misalnya komposisinya yang diinjek ke kulit kita itu berbeda, atau memang ada merek tertentu ya, maksudnya yang memang bagus gitu ya untuk DNA salmon tersebut. Karena beberapa klinik yang saya pernah tanya gitu ya, kok harga di klinik ini murah, terus ada lagi klinik yang satunya itu 2 kali lipat daripada harga yang klinik yang satunya gitu loh. Oke, baik. Tapi menurut mereka, menurut dokter ini ya, maksudnya sama gitu loh, kualitas dan yang diinjek ke kita gitu loh. Nah itu benar apa enggak gitu yang saya mau tanyakan. Oke, baik. Untuk DNA salmon ini adalah suatu treatment yang pasti mengacunya ke skin booster ini Bu ya. Ya, jadi kalau untuk secara harga memang ada bervariasi. Ada yang murah, kemudian ada yang sampai mahal. Yang membedakan adalah merek dari produk skin booster yang digunakan atau produk DNA salmonnya, mereknya. Gitu. Ada merek-merek tertentu memang yang dijual oleh beberapa klinik itu memang mereknya premium sehingga dia pasti akan memberikan harga yang relatif lebih mahal. Kemudian kalau secara kualitas apakah sama atau berbeda? Kalau secara kandungan memang ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan untuk yang kualitasnya yang mahal ini itu dia konsentrasi DNA salmonnya biasanya lebih besar sedikit. Sedangkan kalau yang relatif murah konsentrasinya agak sedikit rendah. Gitu. Dan juga ada beberapa campuran-campuran lainnya yang itu membuat nilai plus dari si merek yang mahal ini. Tapi secara kualitas kalau misalkan kita coba langsung nih, saya pernah nyoba sendiri untuk beberapa, misalkan ada kerabat saya yang saya coba. Untuk produk-produk ini coba nih untuk yang skin DNA salmon yang relatif murah, kemudian menggunakan DNA salmon yang relatif mahal. Apakah ada perbedaan di ini? Ternyata hasilnya sama saja sebetulnya. Secara ininya. Secara maksud tampilan kulitnya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mengacu ke apa isinya, konsentrasinya memang berbeda. Lebih besar konsentrasinya sih yang relatif lebih mahal ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.
Nih, saya mewakilkan, ada yang mau bertanya. Baik. Ya, ya, oh ya, coba. Mandi suka pakai sunscreen, habis itu langsung pakai krem untuk bedak, baru bedak. Jadi 3 lapis ini. Apakah apakah Oke, tadi gimana? Yang untuk bedaknya gimana? Ini habis mandi pakai sunscreen, Oke. terus pakai pelembab, Oke. pakai bedak, itu Oke. 3 lapis ini. Oh iya, Nggak oke, ngefek ya. nggak di kulit? Oh, oke. Sebetulnya kalau misalkan selama Ibu menggunakan produk tersebut dengan rutinitas seperti itu, apakah ada kayak keluhan beruntusan, apakah timbul kemerahan ataupun seperti jerawat timbul, apakah ada keluhan tersebut? Tidak ada ya? Oke, sebetulnya pada dasarnya tidak ada masalah. Gini, cuman memang kalau anjuran aja sebelum meletakkan bedak di wajah itu si moisturizer-nya dibiarkan mulai mengering atau mulai set dulu di wajah, kira-kira mungkin beberapa menit baru ditimbang dengan skincare lanjutannya gitu. Nah, pada dasarnya udah bagus yang udah Ibu lakukan. Gitu. Iya, masih ada? Mau bertanya? Liming? Oke, mulai. Kan tadi lanjutin pertanyaannya AI kan, habis pakai semua itu keluar. Nah, keluar. Panas-panas nih. 4 jam lagi harus pakai ini, tapi kan di luar rumah. Langsung tempel aja atau sunscreen gitu atau harus cari tempat cuci muka begitu? Oh iya baik. Gimana? Nah, sebetulnya kalau misalkan nih keluar rumah dan pada saat waktunya reapply kembali sunscreen-nya, wajahnya adalah di area yang berdebu, apakah area yang kotor atau tidak? Kotor lah pasti, Area yang karena kan kotor di dan luar. berdebu ya? Oke, kalau misalkan area yang Hmm. kotor dan berdebu disarankan cuci muka terlebih dahulu. Aduh, Gitu. Kenapa? dari Karena rumah kalau makan. misalkan langsung ditimpa, debu-debu yang itu akan semakin masuk, biasanya akan jadi jerawat ke depannya. Kalau pakai kan sekarang ada sunscreen yang semprot tuh. Oke? Nah, kalau tidak salah katanya kalau misalnya enggak sempat kan gini kan ibu-ibu gini atau bapak-bapak kan biasanya naik motor atau mobil kadang ke proyek atau apa gitu kan. Pasti kan kena paparan dari luar. Ya. Jadi otomatis wah sudah 4 jam nih. Mau kemana ini? Mau ke rumah makan cari tempat cuci muka kan susah gitu kan. Ya. Jadi semprot aja tuh. Bagaimana menurut Pak Dokter ini? Oke, kalau misalkan wajahnya berdebu dan kotor, memang disarankan tetap cuci muka terlebih dahulu. Karena kalau apapun itu, kalau misalnya ditimpa lebih dalam, nanti si debu-debu ini akan semakin masuk ke dalam, jadilah menyumbat kelenjar minyak, menyumbat sebum, jadilah jerawat. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan keluar rumah dan kondisi wajahnya tidak kena debu, atau misalnya masih di area-area yang nggak terlalu kotor atau biasa-biasa aja, itu langsung ditimpa nggak ada masalah. Gitu. Selama yang nggak yang berdebu banget, nggak yang gimana-gimana kotor-kotor banget. Boleh. Kalau misalkan masih wajar, nggak masalah. Ya. Apakah masih ada? Bapak-bapak? Oh, mau tanya rambut putih? Ini mau nanya ya dok ya. Nah, saya mau nanya dok, masalah ini ya, kolagen ini ya dok ya. Baik. Kita yang sudah menuju lansia, mungkin sudah mulai malas pakai bedak pagi, bedak malam ya. Kalau diganti dari segi makanan, kira-kira apa dok? Yang bisa menggantikan kolagen itu. Oh iya baik. Kalau untuk makanan tadi yang tadi disebutkan ada makanan-makanan suplementasi kolagen, kemudian minuman-minuman kolagen memang ada untuk bisa merecover kembali. Cuman memang skalanya relatif kecil dibandingkan kalau misalkan dilakukan treatment langsung ke wajahnya gitu. Kalau untuk tadi yang maksudnya pertanyaan Contohnya kita mungkin kolagen ini dari hewan nih kah? Contohnya ceker ayam kata orang ya. Oke, iya betul. Selain itu apa lagi dok? Selain itu, oke.
berbagai macam produk-produk yang mengandung, maksudnya mengandung apa namanya ya? Kalau saya memang ceker anak memang itu sudah ini ya, sudah terkenal ya. Tapi kalau misalkan mau mencoba bisa dengan suplementasi, Bu. Suplementasi yang mengandung kelompok-kelompok antioksidan seperti glutathione, kemudian astaxanthin, itu bisa mengurangi proses penuaan lebih lanjut. Contoh makanannya? Kalau Yang makanannya, alami lah kita masak, terus oh ya, kalau secara spesifik makanannya disarankan apapun yang mengandung antioksidan tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu nggak jauh-jauh dari itu sebetulnya. kita Kalau ya, segala macam makanan-makanan yang tinggi pemanis dan juga makanan-makanan yang tinggi karbo dan juga kolesterol serta gorengan itu memang mempercepat penuaan. Jadi disarankan untuk menghindari ini. yang Gitu. kedua ini dok, Ya. rambut rontok ya dok ya. Baik. Tadi kan dokter bilang kekurangan nutrisi, contohnya itu vitamin apa tadi D sama zinc ya. Zinc ya, oke. Ya. Vitamin Contohnya D. itu apa? Makanan apa aja? Vitamin D dari makanan apa aja yang bisa kita makan tiap hari? Oh ya, oke. Untuk melengkapi nutrisi dari vitamin D, zinc dan juga zat besi itu bisa dengan makanan-makanan yang dari hewani terutama seperti telur, kemudian ayam dan daging serta susu untuk melengkapi nutrisi ini. Untuk hariannya, Bu. Ya, gitu. Terima kasih dok. Siap, sama-sama. Dulu ya. Malam dok, saya mau Selamat malam. nanya, ini kan kita tuh pakai krim pagi. Krim pagi itu pakainya sampai waktunya di jam berapa? Karena saya kan dok sibuk, biasanya tuh pagi belum mandi. Oh, Terus siang udah jam 12 saya baru mandi, itu baru saya pakai lagi krim pagi. Itu apa boleh? Apa memang ada jamnya dari jam sekian ke jam sekian gitu dok? Oh ya, oke. Kalau untuk krim pagi biasanya diformulasi dari skincare-nya itu memang ada beberapa zat aktif, tapi terutama dia pasti menambahkan sunscreen-nya dalam situ. Jadi ada tabir surya yang dicampurkan ke dalam si krim paginya itu, makanya dianjurkan digunakan pagi hari. Nah, kalau misalkan apakah ada jam-jam tertentu untuk menggunakan krim pagi ini? Jawabannya adalah gunakanlah ini ketika masih ada matahari. Jadi efek dari sunscreen-nya itu masih bisa ada kita bisa dapatkan dari situ. Jadi nggak ada masalah jam 7 pagi ataukah jam 12 siang nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Oh, baik dok. Baik ya. Oke, kita akan mengakhiri seminar kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan jika pada kesempatan malam hari ini Engkau menolong kami untuk dapat menambah pengetahuan, wawasan melalui seminar kesehatan masalah kulit yang telah disajikan bagi kami melalui Dr. Adianto. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang juga tidak hanya secara rohani Engkau beri bagi kami, tetapi secara jasmani. Dan kami rindu seminar ini boleh membantu kami bagaimana kami boleh memelihara tubuh kami sebagai anugerah yang Tuhan beri bagi kami sekalian. Dan kiranya itu semua boleh bermanfaat bagi kami, bagaimana kami boleh memperlakukan hidup kami, tubuh kami sebagai bait Allah yang sungguh-sungguh boleh memperkenankan hati Tuhan dan boleh dipakai bagi kemuliaan-Mu. Dan kami mendoakan secara khusus untuk Dr. Adianto bersama dengan istri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berkati beliau bersama dengan istri dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Dan biarlah mereka pun boleh menjadi anak Tuhan yang boleh terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan mereka akan Engkau. Dan Tuhan pakai mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kami mendoakan untuk kepulangan kami malam hari ini, mari Tuhan boleh menyertai perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan dengan penuh sukacita kami boleh bertemu dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.